Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutia Nur Azizah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kerjasama internasional, manfaat-manfaat dari kerjasama internasional, dan juga dampak-dampak dari kerjasama internasional. Silakan disimak ya. Apa sih kerjasama internasional itu? Kerjasama internasional bisa diartikan sebagai hubungan kerjasama yang dilakukan oleh dua negara atau lebih untuk mencapai hubungan tertentu. Kerjasama ini bisa bersifat bilateral maupun multilateral. Dengan adanya kerjasama ini, bisa saling menguntungkan antara negara satu dengan negara lainnya. Dengan demikian, pembangunan yang ada di dalam negeri dapat dilakukan dengan lancar dan bisa untuk membangun potensi yang ada di dalam negeri itu. Nah, untuk manfaat kerjasama internasional yaitu pertukaran informasi dan teknologi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mewujudkan perdamaian antar negara, meningkatkan pengembangan sosial, dan yang terakhir ada untuk memperluas tenaga kerja. PBB adalah singkatan dari Persatuan Bangsa-Bangsa, PBB. Ini adalah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1945 setelah Perang Dunia Kedua untuk mempromosikan kerjasama antar negara-negara dalam bidang-bidang seperti perdamaian dan keamanan internasional, pengembangan ekonomi, dan perlindungan hak asasi manusia. PBB memiliki berbagai lembaga, termasuk Majelis Umum, General Assembly, Dewan Keamanan, Security Council, dan UNESCO, organisasi pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang bekerja untuk mencapai tujuan-tujuannya. Nah, sekarang saya akan membahas tentang dampak-dampak yang terjadi karena adanya kerjasama internasional. Dampak-dampak yang terjadi karena adanya kerjasama internasional ada dua, yaitu yang pertama ada dampak positif, dan yang kedua ada dampak negatif. Nah, untuk dampak positif kita memiliki 4 poin, yaitu yang pertama ada meningkatkan keuangan negara, meningkatkan daya saing ekonomi, meningkatkan investasi, dan menambah devisa negara. Nah, untuk dampak negatifnya kita juga memiliki 4 poin nih, yaitu ada ketergantungan dengan negara lain, investasi asing terhadap kebijakan ekonomi Indonesia, masuknya tenaga asing ke Indonesia, dan mendorong masyarakat menjadi konsumtif. Nah, sekarang kita akan membahas tentang latar belakang terjadinya kerjasama internasional. Yang pertama ada saling ketergantungan antar negara lain. Di era globalisasi, tidak ada negara yang benar-benar mandiri. Setiap negara memiliki kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi sendiri, sehingga mereka harus bergantung pada negara lain untuk mendapat sumber daya, teknologi, atau pasar. Yang kedua, ada perbedaan sumber daya alam. Setiap negara memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Adanya perbedaan ini membuat setiap negara saling untuk membutuhkan satu sama lain. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu kesamaan tujuan. Kerjasama internasional dapat mendorong terciptanya perdamaian dan keamanan di seluruh dunia. Kerjasama internasional dapat memerangi kesenjangan, kelaparan, dan kemiskinan. Kerjasama internasional dapat melindungi iklim. Indonesia resmi gabung BRICS. Apa keuntungan besar untuk ekonomi dan masa depan kita? Indonesia resmi menjadi anggota BRICS, kelompok ekonomi yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Keputusan ini diumumkan oleh pemerintah Brasil, yang memegang presidensi BRICS, setelah sebelumnya disetujui pada KTT BRICS. Indonesia sebagai populasi terbesar keempat di dunia dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, diharapkan memperkuat kerjasama. Keanggotaan ini sejalan dengan kebijakan luar negeri Indonesia yang bertujuan mempererat hubungan internasional dan reformasi tata kelola global. Indonesia berharap dapat mendukung prioritas nasional di bidang keamanan pangan dan energi, pengentasan kemiskinan, serta SDM. Kini BRICS memiliki 10 anggota termasuk Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab yang sebelumnya bergabung. Dan berikut ini beberapa manfaat utama dari kerjasama internasional. Yang pertama ada peningkatan ekonomi, yaitu perdagangan, investasi, dan bantuan keuangan. Yang kedua ada perdamaian dan keamanan, yaitu penyelesaian konflik dan keamanan bersama. Dan untuk yang ketiga, yaitu ada pembangunan sosial dan budaya, yaitu pendidikan, kesehatan, dan pertukaran budaya. Dan yang keempat atau yang terakhir, yaitu penanganan masalah global, yaitu perubahan iklim, lingkungan hidup, dan bantuan kemanusiaan. Faktor-faktor yang memengaruhi alur kerjasama.
yaitu pertama ada kepentingan nasional. Contohnya, kerjasama internasional dapat menjadi alat untuk mencapai kepentingan-kepentingan ini. Misalnya, negara-negara dapat bekerja sama untuk meningkatkan perdagangan, memerangi terorisme, atau mengatasi perubahan iklim. Yang kedua yaitu kondisi global. Contohnya, kondisi global seperti krisis ekonomi, konflik, atau perubahan iklim dapat mendorong atau menghambat kerjasama internasional. Yang ketiga yaitu peran organisasi internasional. Organisasi internasional seperti PBB atau ASEAN dapat memfasilitasi dan mendorong kerjasama internasional. Yang keempat atau yang terakhir yaitu diplomasi. Diplomasi kerjasama internasional adalah seni dan praktik menjalin hubungan dan mencapai tujuan bersama antar negara melalui dialog, negosiasi, dan kesepakatan. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam bentuk-bentuk kerjasama internasional. Yang pertama, ada kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang dilakukan antara dua negara berdaulat. Kerjasama ini dapat meliputi berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, keamanan, budaya, dan pendidikan. Manfaat dari kerjasama bilateral yaitu yang pertama ada akses pasar yang lebih luas, yang kedua ada peningkatan investasi asing, yang ketiga penguatan posisi diplomatik, yang keempat ada peningkatan kapasitas dan transfer pengetahuan, dan yang kelima atau terakhir ada penanganan isu. Dan untuk tujuannya yaitu menguntungkan kedua negara yang terlibat, menjalin kembali hubungan kerjasama dalam perdagangan, dan membahas isu-isu spesifik yang menjadi kepentingan bersama. Contoh kerjasama dan yang kedua adalah kerjasama regional. Regional adalah wilayah atau daerah yang memiliki karakteristik tertentu yang membedakan dengan wilayah lain. Regional juga dapat diartikan sebagai kedaerahan atau bersifat kedaerahan. Manfaat dari regional adalah yang pertama untuk memperkuat posisi tawar dalam perdagangan internasional, meningkatkan akses pasar, dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Yang kedua yaitu meningkatkan kepercayaan investor asing untuk berinvestasi. Dan yang ketiga yaitu memperkuat persahabatan antar negara. Untuk tujuannya yaitu tujuan kerjasama regional adalah untuk memajukan negara-negara di kawasan tertentu, termasuk meningkatkan perdagangan, stabilitas, dan hubungan persahabatan. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral adalah kerjasama yang diselenggarakan oleh bangsa-bangsa di dunia tanpa memandang wilayah untuk kepentingan tertentu. Manfaat dari kerjasama multilateral yaitu memfasilitasi perdagangan dan investasi yang lebih bebas atau terbuka. Yang kedua ada meningkatkan daya saing UMKM. Yang ketiga meningkatkan AS UMKM ke pasar global. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah mendukung dan membantu UMKM untuk meningkatkan daya saing mereka di pasar global. Tujuan dari kerjasama multilateral yaitu mempererat persahabatan dan hubungan antar negara, menciptakan perdamaian dan keamanan dunia, meningkatkan pertumbuhan ekonomi global, dan mengatasi isu-isu global bersama seperti perubahan iklim dan terorisme. Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, menjelaskan alasan keinginan Indonesia ikut serta dalam BRICS yang terdiri dari aliansi 5 negara seperti Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa. Pasalnya, hal ini tidak lain demi memperluas kemitraan Indonesia secara global, terutama di bidang ekonomi. Menurut Prabowo, hal ini dilakukan agar Indonesia tetap berada dalam semua tempat dan tidak mencondongkan diri dalam blok tertentu atau non-blok. Keputusan ini pun disambut positif berbagai pihak mulai dari anggota DPR hingga guru besar beberapa universitas ternama di Indonesia. Dengan mengajukan diri bergabung BRICS merupakan langkah strategis pemerintah dan negara, terutama dalam menentukan arah dan sistem ekonomi Indonesia dalam pentas global. Jadi kita ambil keputusan atau kita melihat bahwa saya kira Indonesia perlu juga punya kehadiran di tempat itu.
supaya kita baik di semua tempat lah. Indonesia ini kan tidak boleh ikut blok-blokan, tapi kita mau berada di mana-mana. Sekian informasi yang bisa saya berikan tentang kerjasama internasional. Jika saya ada salah memberikan informasi, saya meminta maaf. Dan jika Anda ingin melihat informasi lebih banyak lagi tentang kerjasama internasional, kalian bisa mencarinya melalui media sosial. Saya Mutia Nur Azizah, pamit undur diri dan terima kasih. Bye-bye.